Jadi setiap pergantian jam siswanya pindah ya. Nah itu yang membuat siswa-siswi di tempat kita menyenangkan belajar itu ya, nggak jenuh gitu. Jadi BPK Penabur Semak 3 ini kita mau menjadi sekolah berkat ya. Kita menyekolahkan anak-anak kita gitu ya dengan biaya yang mencukupi, menjangkau mereka. Ya, Halo Penabur Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Kali ini kita kedatangan seorang guru di sini. Ada siapa Ibu? Saya di kamera. Perkenalkan, nama saya Linggawati. Saya mengajar fisika dan juga memegang sebagai wakil kepala sekolah di Semak 3 BPK Penabur Bandung. Semak 3 BPK Penabur Bandung. Sekarang ini jadi wakil kepala sekolah dan ngajar fisika. Ya, gitu. betul. Itu kesannya kalau di luar tuh kesannya killer loh Bu. Oh iya ya. Udah mendengar kata fisika udah killer gitu ya. Tapi enggak, kelihatannya Ibu Lingga ini ceria, jadi bisa ngobrol gitu. Udah berapa lama ngajar Ibu? Berarti sudah total 10 tahun 10 lah tahun ya di BPK Penabur ya. Dari 2000 berapa tuh? 2000 saya sempat 2010 sampai 2013 terus saya studi lagi, akhirnya masuk lagi di BPK 2015 sampai sekarang. Wow, seru ya kayaknya pengalaman ngajar fisika semua ya itu ya? Iya betul. Dari awal sampai akhir. Waduh, itu rumus-rumusnya sudah ada di kepala semua kayaknya. Tapi kita kali ini nggak ngomongin rumus fisika Ibu, karena nanti takutnya saya nggak ini. Kita ngobrolin soal program sekolah nih, kan jadi wakil kepala sekolah tentu juga unik ya karena Semak 3 ini baru aja udah cukup lama sebenarnya ya, udah baru ulang tahun yang ke-40 sekarang iya nih betul. Kemarin nih Oktober ya. Iya, Oktober kemarin ulang tahun ke-40 dan ya perjalanan panjang ya, sudah sekian lama. Orang kenal Semak 3 BPK Penabur Bandung itu memang salah satu yang lapangannya luas gitu ya. Terus ada di pinggir dikit lah, pinggir kota Bandung, perbatasan antara Bandung dengan Cimahi ya. Dan ya jadi tempat yang unik juga gitu. Nah kalau boleh Ibu sharing Bu, sebenarnya kalau di Semak 3 sendiri apa yang paling jadi ciri kalau di sini Bu? Kalau di Semak 3 berbeda dengan banyak sekolah lainnya gitu ya Pak ya, baik di BPK Penabur maupun di luar BPK Penabur nih. Saya kayaknya belum pernah mendengar di lain selain Semak 3 nih ya. Kalau di Semak 3 itu kita punya program moving class Pak. Ya, moving class tuh seperti kalau di perkuliahan lah ya. Jadi kita ini bukan gurunya yang pindah kelas kalau jam pelajaran berganti, tapi siswanya yang pindah. Ya, jadi ada kelas biologi, kelas fisika, kelas kimia, kelas bahasa Indonesia gitu ya. Jadi setiap pergantian jam siswanya pindah ya. Nah itu yang membuat siswa-siswi di tempat kita menyenangkan belajar itu ya, nggak jenuh gitu. Jadi ya refreshing lah gitu ya. Karena habis besok kelas langsung ke kelas yang lain ya, gitu. Jadi suratnya fresh ya gitu. Iya, dan juga jadinya setiap guru dan siswa itu bisa mengeksplor dan berkreasi di kelasnya. Sesuai dengan mata pelajaran yang diminati masing-masing ya. Gitu. Tema-temanya jadi bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, selain moving class ada beberapa hal yang unik juga katanya Bu di sini ya. Ada pengembangan minat bakat dan yang lainnya gitu. Nah, kalau di Semak 3 kita punya program unggulan nih Pak. Ya, program unggulan kita namanya ITBAS. Ya. ITBAS itu kepanjangannya dari IT bisnis. IT dan bisnis, ITBAS. Ya, karena zaman sekarang tuh kita harus bisa berbisnis nih Pak ya, dan harus pandai juga di bidang IT. Ya, zaman sekarang tidak, apalagi terakhir-terakhir pandemi semuanya serba online. Digital ya. Digital betul. Nah, kita mengembangkan, jadi siswa-siswi kami di sini dididik supaya saat mereka nanti keluar, mereka sudah mempunyai bekal-bekal untuk berbisnis. Ya. Nah, ITBAS kita ada beberapa nih Pak ya, ada di bidang agriculture, ada di bidang desain produk. Ya. Jadi kita mendesain produk gimana dari barang-barang bekas bisa bernilai jual. Terus kita punya IT-nya sendiri di komputerisasi ya, terus dan juga ada hasta karya Pak. Hasta karya itu berarti lebih ke arah ini ya.
hasta karya berarti berkreasi dengan tangan ya. Kerajinan Anak-anak tangan bisa kalau orang ya ngomong. betul, kerajinan tangan bisa menjahit, bisa merangkai, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kerajinan tangan. Nah, yang terakhir kita juga ada cooking class, Pak. Oh, masak. Waduh. Ya, kalau didengar-dengar zaman sekarang siswa-siswi kalau mau ditanya mau sekolahnya apa, pengennya masak. Kulineri gitu ya. Gitu. Apalagi semenjak ini ya banyak session tentang ini ya, kontes antar chef gitu kan. Betul ya Pak ya. Jadi kalau belajar sekarang pengennya ya makan perut utama Pak ya. Kalau perut apalagi kenyang referensi bisa masakan mikir. Kan sekarang udah banyak ya, tradisional iya, dari luar negeri iya, dari banyak tempat seperti betul. itu. Jadi berkreasi kita mengembangkan 5 itu Pak di sini. Ya. Nah, hal itu berbarengan berarti dengan pelajaran yang ininya atau memang gimana Bu kalau pengembangannya? Itu seperti ekskul wajib Pak. Oke. Ya, jadi siswa-siswi boleh memilih. Salah satu dari 5 tadi. Memilih dari 5 tadi dan dimasukkan ke dalam jam pelajaran. Ya. Jadi mereka dikembangkan dan kita tetap pantau. Itu tujuan sebenarnya apa Bu? Karena kan maksudnya kan tanpa harus itu atau gimana, kenapa harus diajarkan secara spesifik atau itu kenapa harus wajib gitu kalau di sekolah? Ya gini, kalau di SMAK 3 nih Pak ya, mungkin berbeda dari sekolah kakak-kakaknya nih ya. Nah, SMAK 3 ini tadi sudah disebutkan kita berada di pinggiran ya, pinggiran perbatasan Bandung dengan Cimahi, di mana mungkin target-targetnya ya, target sekolah kita siswa-siswinya itu menengah ke bawah nih Pak ya. Nah, kita ingin menjadi sekolah di mana BPK Penabur ini menciptakan satu sekolah, ingin menyekolahkan anaknya ke BPK Penabur tapi dengan biaya yang tidak mengejutkan ya. Kita mau mengeluarkan ide itu Pak ya. Jadi BPK Penabur SMAK 3 ini kita mau menjadi sekolah berkat. Ya, kita menyekolahkan anak-anak kita gitu ya dengan biaya yang mencukupi, menjangkau mereka. Nah, dengan itu mereka pun kita ingin didik nih Pak ya, mungkin ada beberapa siswa kami yang tidak bisa lanjut kuliah gitu ya. Nah, itulah menjadi ada keahlian khusus di mereka ya jadinya. Betul, jadinya mereka punya suatu keahlian, kalau memang mereka tidak mempunyai biaya untuk kuliah, mereka bisa menciptakan justru lapangan pekerjaan. Jadi itu ada semacam life skill yang diberikan ya selama dia belajar gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin perlu diambil ya untuk anak di usia sekarang dan sekaligus penyeimbang dengan apa yang dipelajari di sekolah juga ya berarti. Supaya mereka ya kata orang otak kanan otak kiri harus seimbang ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih Pak ya, yaitu S3CB namanya. S3CB itu apa Bu berarti kayak? SMAK 3 Karakter Building. Ya, jadi kita selain mengembangkan tadi di bidang akademik ya, kita sudah kemarin-kemarin sudah banyak juara nih ya. Nah, ini sekarang juga masih kita berusaha nih ya untuk mendapatkan juara-juara lagi di bidang akademik. Tadi pengembangan di soft skill-nya, di non akademiknya. Nah, satu lagi nih, selain itu kita ingin mengembangkan karakter. Ya, kata orang kalau orang sukses tapi tak berkarakter ya sama aja bohong gitu Pak ya. Jadi kita ingin mengembangkan anak-anak yang berkarakter kepemimpinan ya. Seorang pemimpin kan bisa jadi teladan, integritasnya bagus, Pak ya, public speakingnya juga bagus. Nah, jadi dalam S3CBD tadi itu apa yang ditekankan? Maksudnya apa yang dikerjakan sama mereka biasanya? Mereka dilatih untuk supaya bisa menjadi pemimpin, Pak. Jadi kegiatan mereka adalah mereka mencoba dalam pelatihan-pelatihan biasanya. Pelatihan training gitu ya, outbound gitu ya. Dan ya klien mereka banyak loh di BPK Penabur jadi kayak mereka udah jadi kayak IO ya, berarti udah bisa IO training dan IO outbound gitu ya. Mereka sering dipanggil untuk melatih ya. Kalau ada kegiatan LDK, ada kegiatan yang lain, mereka juga sering dipanggil. Itu jadi bagian dari visi sekolah juga ya untuk mengembangkan karakter mereka dan mereka punya jiwa kepemimpinan sana gitu. Oke. Dari pengalaman selama ini Ibu, sebenarnya kalau Ibu melihat saat siswa diberi kesempatan yang demikian, diberi ruang kreativitas yang besar gitu kan. Kan mungkin ada juga yang khawatir nanti jadi terlalu bebas, kebablasan atau gimana. Kalau Ibu melihatnya seperti apa? Nah, ini kita justru di SMAK 3 itu tidak gitu Pak ya, tidak menjadi suatu bebas sehingga mereka seenaknya sendiri, justru tidak. Karena kita kan tadi kita mendidik mereka berkarakter, ya, di mana kebebasan mereka justru bisa bertanggung jawab dengan itu, ya.
Jadi mereka justru di sini dipantau, kita didik, kita kembangkan, dan mereka ya keberhasilan kita justru itu ya, mereka menerima itu dan melaksanakannya dengan baik gitu ya. Salah satunya tanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan. Diberikan kepercayaan dan mereka bisa bertanggung jawab dengan itu ya jadinya betul. Gitu. Wah, itu cara ngembanginnya gimana Bu? Takutnya kan gini, maksudnya kadang-kadang di dua ekstrem Bu ya. Kadang-kadang siswa kan ada yang malu-malu, enggak semau, aduh ibu kamu aja gitu, pada enggak berani nampil gitu kan. Atau sisi lain kadang-kadang justru malah bikin acara dan macam-macam, kadang-kadang jadi malah terpuguh gitu ya karena ini. Kalau Ibu dalam di sekolah programnya seperti apa Bu? Sehingga bisa menumbuhkan tadi ya kebebasan, kasih tanggung jawab juga gitu, tapi dengan karakter yang baik akhirnya itu dikerjakan dengan baik gitu. Itu cara ngembanginnya gimana Bu? Ya, kalau di SMAK 3 nih Pak ya, kita memang banyak program nih, kegiatan-kegiatan ya. Nah, pelaksanaannya itu kita ingin memberikan kepercayaan kepada siswa-siswi, contohnya OSIS gitu Pak ya. Mereka yang berpikir, mereka yang menciptakan ide gitu ya, mereka yang berkarya. Kita guru gitu ya, hanya sebagai fasilitator aja. Ya, kalau mereka meminta saran kita berikan gitu ya, dan kita pantau. Jadi tidak sebebas yang dikhawatirkan ya gitu ya, karena kan namanya anak muda, pikiran imajinasinya sangat luas Pak ya. Jadi tetap kita akan pagari, tapi pagarnya enggak ketat gitu ya, supaya mereka dapat berkreasi. Larang-larang gitu ya, bukan gitu. Mereka dapat berkreasi dengan baik. Oke, itu salah satu yang menarik Bu, karena kan di usia SMA terutama ya pasti pengen berekspresi ya, pengen menyampaikan sesuatu, pengen ini, dan kadang-kadang memang sekolah atau ruang-ruang mereka di gereja atau di tempat-tempat lain kadang-kadang tidak memberi ruang itu gitu ya. Nah, dengan cara memberi kepercayaan tadi ya, jadi idenya dari mereka ya, biasanya idenya dari mereka, terus pelaksanaannya juga mereka, tapi memang peran guru tadi ya, fasilitator gitu ya, memandu, mengini gitu ya. Ya, kita hanya memberikan saran ya, kalau mereka memberikan ide, mereka diskusi kan. Kita berlatih di sini berdiskusi. Jadi mereka diskusikan, kalau seperti ini gimana Bu, gimana Pak? Oh, mungkin sebaiknya ini diganti gitu. Atau ini bagus, silahkan jalankan gitu ya. Jadi tetap kita berdiskusi satu dengan yang lain. Dan mereka bisa menerjemahkan ide mereka kepada guru ya gitu. Jadi mereka bisa sampaikan ya gitu. Ya, zaman sekarang siswa-siswi lebih pandai berbicara Pak ya. Dibanding kita dulu lebih ya, Bu, bikin banyak konten nih. betul. Apalagi PJJ kemarin ini mereka dilatih untuk membuat video gitu kan ya. Betul. Untuk berekspresi gitu. Jadi mereka semakin ahli nih, makin kesini makin ahli nih Pak ya. Iya. Jadi saya ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa siswa, memang akhirnya di beberapa kegiatan tuh ide-idenya menarik Bu ya. Jadi di luar yang biasa selama ini, kalau kegiatan OSIS biasanya kan pensi atau apa, ini bisa bikin yang macem-macem gitu. Itu juga sesuatu yang memang bisa lahir karena tadi ya kepercayaan dan ruang yang difasilitasi sama guru tadi ya. Gitu. Ibu kalau pengalamannya selama ini dengan siswa dalam mengembangkan karakter, berbicara, terus membuat event dan macam-macam, itu apa yang paling berkesan Bu kalau dari selama ini yang belajarin? Kalau yang saya alami, siswa-siswi itu yang di SMAK 3 nih Pak ya, mereka itu berani dan juga inisiatifnya tinggi Pak ya. Yang saya pengalaman nih di SMAK 3 nih ya. Jadi mereka dengan mungkin biaya tidak terlalu tinggi, tapi bisa menciptakan sesuatu yang wah kreatif gitu ya. Jadinya kreatif ya. Karena ya tadi dibilang kita ingin menjadi sekolah berkat, biaya mungkin tidak terlalu besar ya, tapi kita tetap harus bisa berkreasi gitu ya. Nah, siswa-siswi di sini ingin menunjukkan itu dan ternyata bisa nih Pak ya. Bibit-bibitnya banyak nih di sini ya. Nah, mungkin salah satunya juga di SMAK 3 ini mereka ya, karena guru-guru di sini juga Pak ya. Guru-guru di sini mayoritas anak muda juga. Oh, masih usia-usia ini ya. Betul ya. Jadi mereka juga menyampaikannya dan bertukar pikiran mungkin lebih nyambung Pak ya. Kalau sama guru senior mungkin beda. Agak sungkan ya, masih agak sungkan gitu. Agak sungkan dan idenya berbeda mungkin Pak ya. Jadi ada suasana lebih dekat ya, jadi lebih ke arah sahabat dan mentor gitu ya. Jadi bukan langsung yang harus aduh gimana Pak, gimana Bu gitu ya. Tapi tetap hormatnya tetap ada betul. Ya, cuman ya itu tadi relasinya kita dekat ya. Itu jadi kuncinya juga ya untuk mendidik di masa sekarang Bu ya, karena kan menjadi sahabat buat
usia remaja dan menjelang muda seperti sekarang kan emang butuh sekali ya. Jadi dipercaya dan memberi kepercayaan tadi gitu. Anak sekarang nih, siswa-siswi sekarang nih Pak ya, malu bertanya. Oh gitu. Entah malu bertanya, entah takut bertanya ya, atau malas bertanya nih Pak ya. Ini kita ambigu Pak, tapi justru kita menjadi sahabat itulah mereka jadi lebih berani ya. Bu, saya nggak bisa di sini, tolong jelasin. Nah itu salah satu fungsi kedekatan zaman sekarang. Ya, mereka lebih berani ya, lebih berani bertanya, lebih berani berdiskusi, mengungkapkan pikiran mereka gitu. Bahkan bernegosiasi Pak ya. Jadi mereka, Bu, kalau ini sebaiknya seperti ini gimana gitu ya. Jadi mereka lebih berani kalau dekat ya. Kalau tadi dibilang guru killer, takut gitu ya. Ya terbatas tuh Pak ya, kreasi mereka. Jadi bisa kita simpulkan ya, Bu Lingga ini gak killer berarti. Masih bisa, karena ngajar fisika kan pasti butuh itu Bu ya, butuh kedekatan. Karena kalau udah gak seneng pasti aduh gimana gitu ya. Biasanya udah males gitu Pak ya. Nah semoga saya tidak menjadi guru seperti berarti itu. Cukup ceria dan cukup jadiin teman gitu. Oke, jadi tadi sekolah berkat dan ada ITBAS dan juga ada tadi S3 CBD, Kartu Building tadi, itu yang menjadi kunci bahwa pendidikan di masa sekarang memang bisa menjawab kebutuhan Bu ya. Jadi emang bisa sesuai dengan apa yang dengan visi misi SMAK 3 nih Pak ya. Kita menjawab tantangan zaman. Ya betul sekali. Di tengah perubahan yang begitu dinamis sekarang, ada sekolah yang mulai memikirkan itu ya untuk jadi jadi berkat tentunya, jadi dan relevan menjawab kebutuhan anak-anaknya gitu ya. Oke, makasih banget nih ya Bu Lingga sudah berbagi bersama kita gitu ya. Ada tips mungkin Bu buat guru-guru atau buat sekolah supaya bisa akrab dengan siswa dan bisa sekaligus tetap bisa dipercaya sekaligus memberi kepercayaan, seperti apa Bu? Ya. Mungkin disampaikan lagi nih Pak ya, di SMAK 3 ini karena kita mempunyai lahan yang luas nih Pak ya, lahan yang sangat luas. Jadi ingin diingatkan lagi nih ke guru-guru yang mengajar, kita bisa memanfaatkan lahan SMAK 3 ini dengan baik ya. Bikinlah pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Siswa-siswi tidak jenuh di kelas. Kita bisa belajar di luar seperti ya beberapa guru yang telah lakukan gitu ya, udah dilakukan oleh beberapa guru, dan siswa-siswi lebih merasa lebih efektif gitu ya, lebih dapat menerima pelajaran dengan baik dengan udara yang segar. Oke. Thank you banget Bu Lingga di sini. Terima kasih sudah berbagi. Teman-teman yang menyaksikan, kita akan jumpa lagi dalam obrolan-obrolan seru berikutnya di channel BPK Penabur Bandung dalam podcast inspiratif kali ini. Ada guru, ada siswa, ada alumni, ada orang tua, dan semua insan pendidikan BPK Penabur yang akan berbagi di sini, memberi inspirasi untuk kita semua. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.